Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok praktikum pengantar akuntansi. Kali ini kami akan menjalankan tutorial terkait penggunaan Zahir dan dari semua data-datanya berasal dari kami yang sudah kami buat sebelumnya. Pertama yaitu dapat kita bisa lihat di sini di kelompok kami itu ada Ananda Zahra Silviani dengan NIM 016, yang kedua ada Rizka Nur Hamidah dengan NIM 023, lalu ada Nabila Aulia Rahma dengan NIM 040, ada Ramdana Perdana dengan NIM 041, dan ada Maulidi Ananta 043, dan saya sendiri Hana Makfirah 044. Kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan Zahir. Yang pertama, itu kita sudah membuat informasi umum. Di sini ada informasi perusahaan, kebijakan akuntansinya, lalu ada instruksi pengerjaannya. Lalu di sini informasi perusahaannya masih informasi dasar, kayak misalkan nama perusahaan, alamatnya, nomor telepon, jenis usaha, atau mungkin kalau misalkan ada email bisa dimasukin. Lalu habis itu ada penjelasan PT Makmur Sentosa itu perusahaan apa. Nah, terus habis itu ada kebijakan akuntansinya, kebijakan akuntansi yang dipakai sama perusahaan PT Makmur Sentosa ini secara umum seperti apa, pembelian, pengeluaran kas, penjualan, lalu ada penerimaan kas, nilai persediaan, pengakuan pendapatan dan beban menggunakan prinsip akrual basis, sama penyusutan aset tetap. Di sini kalau secara umum periode akuntansinya itu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Terus mata uangnya itu rupiah menggunakan spesial journal dan general journal untuk mencatat transaksinya. Di sini setiap pembeliannya itu diperhitungkan dengan PPN ya. Terus habis itu ada terminnya juga 2/10/30. Keterlambatan pembayarannya dendanya 0. Lalu di sini ada pengeluaran kas, yaitu untuk pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan kas kecil. Kalau misalkan pengeluarannya di atas 1 juta itu dibayar dengan cek atau bank BCA dan didukung bukti kas keluarnya. Nah, terus habis itu ada penjualan juga, sama kayak pembelian. Terus nomor giro, itu di sini metode yang digunakan itu pakai Vivo. Nah, terus habis itu lanjut di instruksinya bagaimana cara pembuatan untuk melaksanakan proses pendataan dari PT Makmur Sentosa ini. Lalu kita langsung aja. Yang pertama itu di sini kita buka Zahir, lalu habis itu kita buat data baru. Lalu nama perusahaannya kan tadi PT Makmur Sentosa. Di situ jika ada alamatnya itu di Jalan Kemanggisan Raya nomor sekian. Kode posnya itu tadi 12430. Dua 30. Lalu masukin nomor teleponnya. Habis itu di sini usaha, semua nggak ada email atau segala macam ya. Habis itu kita lanjutkan. Periodenya tadi dari Januari. Tahunnya udah benar ya, 2021. Desember, ininya GDB jangan lupa. Kita hapus bintangnya, PT Makmur Sentosa. Kita save. Kita lanjutkan. Kita klasifikasi dulu, kita udah benar atau belum, PT Makmur Sentosa, Jalan Kemanggisan Raya nomor 7, Jakarta Barat. Kalau udah benar, kita klik proses. Habis itu bidang usahanya perdagangan umum saja, habis itu kita lanjutkan. Kita klik ya. Habis itu kita klik OK. Di sini rupiah ya, untuk setup mata uang fungsionalnya. Ini juga kita klik selesai. Setelah itu nanti baru kita bisa input data-data dari perusahaannya, mau itu dari utang, piutang, saldo persediaan segala macam. Nah, sini kan ada tampilannya. Di situ kita balik lagi ke
Setelah tadi kan udah masukin data perusahaan, ketentuannya, lanjut kita ke data pelanggan. Mau kita masukin data pelanggan dulu atau vendornya atau inventory itu bebas. Tapi kalau saya, kelompok kami sepakat untuk masukin data customer dan vendor terlebih dahulu. Pertama yang kita lakukan itu, kita ke data-data. Habis itu kita kan karena di sini masih baru perusahaannya, belum ada data apapun, kita tambah data dulu. Oke. Habis itu kita masukin nama perusahaannya. Untuk yang pertama itu ada pelanggan atau customer. Masukin. Money, terus habis itu tipe customer segala macam, masukin alamat ya. Kalau udah kita klik baru lagi untuk customer yang kedua. Masukin alamatnya. Habis itu klik baru lagi untuk customer yang ketiga. Nah, habis itu kita sekarang masukin data vendor. Data vendor pertama ada Sinar Abadi PT atau kopi. Kita ganti dulu ya tipenya jadi vendor. Vendor pertama ya. Habis itu kita masukin alamatnya. Kita klik baru lagi. Kita lanjut, vendor kedua ada Bagia Sentosa PT. Kita copy. Kita masukin alamatnya. Jalan Raya Bukit, bener ya. Kita klik baru untuk data customer yang ketiga. Alamatnya. Nah, setelah semua data vendor dan customer sudah diisi, kita lanjut klik rekam. Klik ya, habis itu nanti udah ada daftar datanya, udah lengkap. Ada customer, ada vendor. Habis itu kita klik tutup. Lanjut kita ke data persediaan. Ke data produk. Karena belum ada di perusahaan ini kan masih baru, jadi kita tambah data. Nah, jadi kita cek deh. Di sini kita cek data persediaannya. Pertama kita masukin dulu kode barangnya. Ada F001 dengan deskripsi barangnya itu meja belajar. Lanjut kita sekarang kan sebelum buat persediaan, sebelum masukin data persediaan, di sini kan ada kelompoknya kan, ada furniture elektronik ya. Jadi kita buat dulu kelompoknya itu sebelum masukin data-data produknya itu. Pertama kita ke kita ke data-data. Kita ke data-data, habis itu kita ke klik data lain. Habis itu klik kelompok produk, habis itu ini kita edit. Tadi itu ada namanya furniture ya. Ada kelompok furniture. Terus kita lihat dulu keterangan. Ini ya. Sini dia pakai buat penilaian persediaan barangnya kita pakai perpetual ya.
Kita pakai perpetual, terus habis itu kita pakai ke Zahir. Kalau perpetual semuanya ini di checklist semua. Terus habis itu kita edit. Jadi harga pokok penjualan furniture. Kita klik rekam. Oke, terus kita edit lagi. Ini jadi penjualan furniture. Habis itu kita klik rekam. Nah, di situ sama sekarang kita buat yang elektronik. Sama perpetual juga. Kita edit. Rekam. Oke. Terus itu kita klik rekam. Klik ya. Tutup dulu, terus habis itu, nah udah ada. Di sini udah ada furniture sama elektronik. Kita tutup. Habis itu kita balik lagi ke data produk buat masukin menginput data produknya. Pertama itu kodenya F1 meja belajar. Oke, terus habis itu kita klik rekam. Oh ya, kita klik baru karena masih ada lagi kan. Masih ada baru lagi. Untuk barang yang kedua, barang yang kedua itu F02, namanya lemari. Terus habis itu kita klik baru. Habis itu sekarang yang elektronik itu ada E001 kulkas. Kita ganti kelompok barangnya jadi elektronik.
Kalau tadi kan udah furniture, sekarang elektronik. Habis itu kita klik baru lagi. Buat data yang keempat. Yang keempat itu ada TV. Elektronik ya, kelompok barangnya. Terus habis itu klik baru lagi. Sekarang data yang kelima itu ada dispenser. Habis itu kita klik. Jika sudah, habis itu selanjutnya kita data pelanggan udah, data pemasok udah, persediaan udah, kita lanjut ke data harta tetap. Di sini data harta tetap itu ada kendaraan operasional satu mobil Kijang dengan harga beli 200 juta, nilai residunya 0, dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan masa manfaatnya itu 8 tahun menggunakan metode garis lurus ya. Kita ke Zahir, habis itu kita klik ke data harta tetap, isi data harta tetap, habis itu kita tambah data. Habis itu baru kita masukin nama tadi, nama barang ya. Yaitu kan mobil Kijang. Terus dia kelompok barangnya itu mobil kendaraan roda 4. Ini udah ada ya 8 tahun sesuai dengan titik ketentuannya. Tanggal belinya itu 01/01/2020. Harga yang dibeli tadi 200 juta ya. Ini benar kan juta ya. 8 tahun, nilai residunya 0, terus habis itu kita klik rekam. Oke. Nah, kita cek di daftar data, nanti setiap per bulannya itu udah ada tagihannya. Nah, bisa penyusutan bulanannya sudah diketahui, tanggalnya juga udah, akumulasinya juga. Terus kita tutup. Lanjut lagi kita ke data selanjutnya, yaitu adalah saldo awal. Oh, kita harus klasifikasi nama akun. Klasifikasi nama akun dari neraca saldonya ini. Balik lagi ke Zahir. Kita ke data rekening, daftar data. Kita mode switch mode. Nah, di situ kita klasifikasi. Di sini katanya ada kas kecil, oke, kas. Terus habis itu ada bank, kita edit jadi bank BCA. Oke. Habis itu kita rekam. Lalu habis itu piutang usaha adanya ya, bukan piutang dagang, kita bisa ganti jadi piutang dagang. Kita klik rekam. Habis itu ada piutang giro ada piutang giro
Tapi saldonya 0 berarti nggak usah diganti. Terus habis itu cadangan kerugian piutang juga 0 berarti nggak usah. Lanjut lagi kita ke persediaan furniture, itu ada saldonya. Kita berarti ke persediaan furniture udah ada ya. Persediaan elektronik juga udah ada. Terus habis itu kita lanjut lagi kendaraan. Kita cari kendaraan. Nah, kendaraan juga udah ada, nggak usah diubah. Akumulasi kendaraan udah ada. Harta lainnya juga sudah ada, harta lain. Oh ya, harta lain nggak usah ya, karena saldonya 0. Akumulasi penyusutan harta lain juga 0, berarti nggak usah. Habis itu harta tetap, nggak usah. Biaya operasi dan operasi, nggak usah. Akumulasinya udah juga udah nggak usah. Berarti udah sesuai ya klasifikasinya. Kita tutup. Habis itu mulai kita menginput saldo awal. Saldo awal akun ya. Di sini yang pertama katanya kas kecil itu saldo awalnya itu 7 juta. Nah, habis itu masukin ke kas. Kas itu kata 55 juta. Itu ada bank BCA itu 100 juta. Terus habis itu lanjut lagi ada piutang dagang 6 juta 500 2 2. Habis itu persediaan furniture-nya. Persediaan furniture-nya ada 16 juta. Habis itu persediaan elektronik itu ada 3.350.000. Terus habis itu lanjut lagi ke kendaraan. Kendaraan itu 170 juta. Akumulasi penyusutan kendaraannya itu 20 juta. Waduh, nilainya sebesar akan didepositkan pada akun sementara. Di situ kita klik rekam. Sekarang kita lanjut buat masukin utang dagang. Utang dagang, terus habis itu modal di setor, laba ditahan. Apa? Iya, makan aja. Nah, habis itu sekarang kita masukin si utang dagang ini, terus habis itu sama modal di setor, lalu laba ditahan, sama nanti baru bisa kita tahu itu balance atau enggaknya. Kita lanjut lagi, cari utang dagang.
Utang dagang atau utang usaha. Utang utang dagangnya itu 10 juta. Habis itu kita ke modal di store-nya itu. Modal di store. Nah, modal di store-nya itu ada 220 juta. Habis itu laba ditahannya ada 107, 850, 1, 2, 3. Di situ baru, nah di sini dia baru balance kan, baru kita klik rekap. Nah, kayak tadi ada yang kurang, utang dagangnya belum diganti. Utang usaha atau utang dagang sama aja sih sebenarnya. Cuman kalau mau diganti nggak apa-apa. Biar lebih mudah aja. Mana ya tadi? Nah, habis kita masukin si utang dagang atau utang usaha itu, sekarang kita balik ke setting, kita saldo awal, kita ke saldo awal piutang usaha. Kita klik baru, kita balik ke data piutang usaha ya. Sebenarnya bebas mau masukin piutang usaha atau utang atau persediaan, itu bebas. Nggak mempengaruhi juga. Sini ada tadi ke piutang dulu ya. Saldo piutangnya dia ada Makmur Sejahtera, Jayabaya, Cipta Jaya. Nah, kita masukin ini. Term ini jangan lupa. Kita ke nama pelanggannya. Yang pertama ada Makmur Sejahtera. Kita klik OK. Tanggalnya juga jangan lupa. Tanggalnya itu ada tanggal 23 Februari. Tanggal 23 Februari. Nomor invoice-nya itu invoice 001. Di situ nilai piutangnya itu Rp1.500.000. Ada terminnya ya. Terminnya itu 2. Hari diskonnya itu 10, 30. Itu klik rekam. Nah, di situ kita buat baru lagi. Buat yang buat yang kedua, vendor yang kedua ada Jayabaya. Tanggalnya 10 Januari 2020 ya. Nomor invoice-nya itu 002.
Ini ya piutang itu 3 juta. Kayak terminnya juga jangan lupa, hari diskonnya itu 10, temponya itu 30, diskon awalnya 2%. Ada keterlambatan gak ada ya. Kita buat baru lagi. Tanggalnya itu 5 Januari. Ya 5 bukan 5 Januari. 5 Oktober. 5 November 2020. Nomor invoice-nya itu 003. Di situ baru kita masukin saldonya itu 2 juta. Saldo piutangnya. Ya, kita rekam. Nah, sesuaiin sama dari data kita itu total 6.500.000 benar ya. Nah, habis itu kita tutup. Lanjut lagi, balik ke setting. Sekarang kita isi saldo awal utang usaha. Kita buat baru. Pilih data customer-nya, itu sinar abadi. Pilih tanggalnya. Tanggalnya itu 7. Ini Februari, Maret. 7 Maret. 7 Maret 2020 ya. Nomor invoice-nya itu invoice 01. Saldo utangnya itu 3 juta. Di situ terminnya jangan lupa 10.32. Baru klik rekam, lanjut lagi buat baru. Yang kedua, data customer yang kedua. Tanggalnya itu 2 Januari, Februari, Maret, sampai Mei. 5 Mei. 5 Mei, kita klik OK. Nomor invoice itu invoice 02. Habis itu invoice 02, nilai utangnya 3 juta juga. Ya, kita terminnya jangan lupa 10.32. Rekam. Lanjut lagi kita buat yang baru. Yang ketiga itu ada lancar maju. Tanggalnya itu 9 Januari 2020. 9 Januari 2020. Nomor invoice-nya 03 ya. Habis itu nilai utangnya 4 juta. Terminnya 10.32. Kita klik rekam. Ya, soalnya harus sama ya kayak data yang udah kita buat. Lanjut lagi, kita sekarang terakhir adalah saldo awal persediaan. Saldo awal persediaan. Kita klik baru. Kode barangnya meja belajar. Oke, stok awalnya 2. KPP-nya 650.000. Kita klik rekam.
ada 1.300.000. Di situ klik baru. Barang yang kedua, stok awalnya 1, ininya 800.000. Klik rekam. Sekarang yang ketiga, oke, saldo awalnya 4, APP-nya 2 juta. Klik rekam. Baru lagi. Sekarang ke INTV. Juta 750. Stok awalnya 3. Artinya 2.500.000 itu 2. Oke, habis itu klik rekam. Kita tutup benar ya. 19.350.000. Terus itu kita klik tutup. Nah, karena udah selesai inputnya, untuk input saldo awal kita udah selesai. Data-data juga kita input data-data dari vendor, customer maupun persediaan juga udah selesai. Harta tetap juga. Terus habis itu untuk informasi perusahaan juga udah kita masukin. Langkah selanjutnya kita akan menuju ke transaksi yang terjadi selama Januari 2021. Lanjut ke invoice yang nanti akan dijelasin, yang nanti bakal dijelasin oleh Saudara Ramdana. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ramdana Perdana. Saya ingin melakukan transaksi 1-4, yang dimana transaksinya itu yang pertama itu sewa dibayar di muka. Kalian masuk ke Senbank, terus lalu masuk ke kas keluar, tambah data. Nanti di sini ada akun kas, penerima. Nanti penerimanya sesuaiin sama yang udah saya bikin, yang kelompok saya bikin, nanti ada di sini. Terus tanggalnya jangan lupa, nanti kalau udah ada nilainya jangan lupa untuk klik sebesar supaya nanti jadinya ada. Terus memonya tolong kalian isi ya. Nah, untuk transaksi 2-nya itu pembelian aset. Kalian ke modul pembelian, terus invoice pembelian tambah data. Nah, nanti ada nama masuknya, tanggal fakturnya, terus nanti ada keterangannya, nomor barangnya, nanti ada deskripsi barang, terus diterimanya berapa. Terus ini ada biaya lain, total pajak, setelah pajak, atau uang dibayar di muka, saldo terhitung. Nanti kalau udah klik rekam. Untuk yang ketiga itu pembayaran piutang. Pembayaran piutang kalian ke modul penjualan, pembayaran piutang usaha, tambah data. Nah, nanti di sini di akun kas, dari siapa, tanggalnya berapa. Nanti kalau udah jumlah dibayarnya,
Kalian klik sebesar lagi ya, biar di sini nanti muncul. Terus memonya jangan lupa diisi juga. Yang transaksi 4, pembayaran hutang. Kalian ke pembelian, pembayaran hutang usaha, tambah data. Nah, penerimanya nanti siapa, tanggalnya berapa. Nanti kalau udah ada jumlah dibayarnya, kalian klik sebesar. Terus nanti tolong diisi memonya ya. Sekian dari saya, terima kasih. Transaksi nomor 5 itu ada penerimaan pendapatan bunga bank, masuknya di kas bank, kas keluar, tambah data, penerimanya BCA. Kalau belum ada bisa dibuat baru aja. Tanggalnya di sini 5 Januari 2021, tek saldonya 3.420. Pengeluaran bisa diikutin di soal. Penerimaan pendapatan bunga bank. Penerimaan pendapatan kodenya itu akun pendapatan bunga bank. Nilai 3.420. Yang keenam ada jualan barang secara kredit di modul penjualan, invoice penjualan, tambah data. Nama pelanggannya itu Makmur Sejahtera. Tanggalnya 5 Januari. Nomor barang F001, meja belajar. Kirimnya 1, harganya 700.000. Ada pajak, jangan lupa. Terus sama ada kulkas E001, dikirimnya 1 juga, 2.100.000 harganya. Ada VAT-nya juga. Kirimannya ikutin tanggal faktur aja. Ada termin pembayaran 32. Jangan lupa ada biaya pengantarnya itu 100.000. Sama ada uang muka. Uang mukanya itu 100.000. Kalau udah bisa direkam. Batal. Lalu yang
ke-7 ada transaksi biaya bensin, parkir, dan tol. Ke modul kas bank, kas keluar, tambah data. Penerimanya dibayarkan kepada ahli. Kalau nggak ada bisa bikin baru. Tipenya itu others, ahli. Ya. Tanggalnya 8 Januari. Sebesar 500.000. Memonya itu bisa ditulis pengeluaran uang bensin, parkir, dan tol. Buat kodenya itu beban bensin, parkir, dan tol. Kita bisa edit aja di sini, edit. Rp500.000. Sudah. Nah, saya mau Diananta ingin melanjutkan transaksi nomor 8 sampai 10 PT Makmur Sentosa. Nah, pada transaksi nomor 8 ini tuh ada pendapatan jasa. Berarti kita ke invoice penjualan, kita klik tambah data, kita klik nama pelanggannya itu Makmur Sejahtera, oke. Tanggalnya jangan lupa untuk diganti jadi tanggal 9 Januari 2021. Terus deskripsi pesanannya itu jasa servis elektronik, kodenya itu pendapatan jasa elektronik, oke. Dikirimnya 30, harganya 600. Dan 600 pajaknya jangan lupa. Oke. Lupa klik tunai. Terus jangan lupa biaya lain-lainnya. Biaya pengiriman itu 100.000. Jadi 19 juta. Jangan lupa salesman. Salesman ini Budi Kam. Ya. Budi, oke. Terus pengirimannya tanggal 11/1/2021. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa klik rekam. Nah, setelah itu, selanjutnya di transaksi nomor 9 ada penambahan modal dari pemilik. Nah, berarti kalau ada penambahan modal itu kita bisa masuk ke modul kas and bank, lalu kita pencet kas masuk, terus kita klik tambah data.
Nah, dari Ibu Maya, oke, penarik memangnya bisa kita ganti setoran modal. Setoran modal Maya. Tanggalnya jangan lupa. Di sini tuh tanggal 10 Januari 2021. Terus kita masukin kodenya. Kodenya itu ke modal dari stok. Ini nilainya sebesar 200 juta. Kode ini kita bisa klik rekam. Selanjutnya, kita masuk ke transaksi yang ke-10, yaitu pembelian inventory. Kita masuk ke modul pembelian. Setelah itu kita pencet invoice pembelian. Nah, kita masukin nama pemasoknya ini di sini. Bahagia Sentosa. Oke. Tanggalnya jangan lupa diganti. Tanggalnya di sini 11 Januari 2021. Tab. Nah, kita klik nomor barangnya. Dia beli kulkas. 3. Harganya itu 2 juta. Pakai pajak. Ya, pajak ya. Terus dia juga beli TV. Satu. Harganya itu 1.750.000. Pajak. Nah, udah selanjutnya ini ada dia pesen dispenser juga. Dia pesan 3. Harganya itu 2.500.000. Pajaknya jangan lupa. Nah, di sini tuh ada termin pembayaran. Termin pembayaran itu 10.32. Oke. Terus di sini coba saja. Terus dia tuh ada biaya lain-lain. Ada biaya pengantaran, kita masukin ke biaya lain-lain sebesar 100.000. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa klik rekam. Baik, selanjutnya saya nama Fira akan menjelaskan tentang invoice 11, yaitu adalah pembayaran hutang menggunakan giro mundur. Berarti kita ke pembelian, lalu kita klik pembayaran piutang usaha. Jangan lupa checklist gironya. Penerimanya adalah Bahagia Sentosa. Nomor invoice-nya itu adalah invoice 02. Lalu
kita klik di sini. Oh ya, jangan lupa kita ganti tanggalnya di 16 Januari 2021. Jika sudah, maka kita klik rekam. Nomor gironya itu adalah BG 78910. Datanya diambil dari soal. Terus habis itu tanggalnya itu jatuh temponya 23 Januari 2021. Jika sudah, kita klik OK. Habis itu nanti otomatis akan terekam. Selanjutnya kita ke invoice 12, yaitu adalah, sebelum itu kita batal dulu. Habis itu kita lanjut, yaitu pendapatan jasa servis dan jasa kabel roll. Berarti yang kita ke penjualan. Nama pelanggannya itu Cipta Jaya. Oh iya, sebelumnya kita buat ini dulu, data kelompok produk. Kita buat jadi jasa. Ya, karena dia perpetual, jadi yang di checklist cuma dijual aja. Terus kita ganti, kita edit, kita ubah namanya jadi jasa servis. Klik rekam, oke. Yang retur penjualan juga. Habis itu kita klik rekam. Nanti dia bakal berubah, terus habis itu kita tutup. Kita balik lagi ke penjualan, invoice, tambah data. Lalu habis itu kita masukkan nama pelanggannya adalah Cipta Jaya. Tanggalnya itu 17/01/2021. Pembayarannya itu tidak tunai. Kita buat baru. Kode barangnya itu JS. Deskripsinya itu jasa servis. Kelompoknya itu ya jasa servis tadi. Klik OK. Di situ rekam.
dikirimnya itu 3, harganya 2 juta. Di situ yang kedua itu jasa kabarol buat baru. Kelompoknya kita masukin ke jasa servis saja karena sama-sama servis, sama-sama jasa. Kita klik OK, habis itu rekam. Lalu kita isi, dikirimnya itu 2, harganya 200.000. Kita klik OK. Habis itu kita lihat ada biaya pengantarnya 100.000 ya. Sebentar. Habis itu tanggalnya udah diganti, termin udah. Oh iya, ada salesman-nya itu namanya Abdul. Kita buat baru. Rekam. Ya. Habis itu kita rekam. Baik, selanjutnya kita ke transaksi 13, yaitu pinjaman advance karyawan. Kita ke Kasenbank, lalu kita ke kas keluar, kita tambah data. Habis itu kita masuk di sini. Saya sudah membuat baru, jadi kalau misalkan nama Bapak Agan ini belum ada, kita klik baru kita buat nama Bapak Agan. Di sini saya sudah buat. Untuk mempercepat, kita klik OK. Lalu di sini pengeluaran uang muka karyawan. Nah, untuk tanggalnya itu adalah 18 Januari 2021. Nah, habis itu kode ininya sini tuh kita cari uang muka
mana ya? Uang muka pembelian kita ganti jadi uang muka karyawan. Lalu kita klik OK. Habis itu sekarang nilainya itu adalah 1 juta. Jangan lupa diklik sebesarnya, habis itu kita klik rekam. Selanjutnya, invoice selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, transaksi ke-14, pencairan giro keluar. Klik giro keluar, daftar data. Setelah itu, highlight, klik giro cair. Tanggalnya tanggal 23 Januari 2021. Jika sudah, klik rekam. Setelah itu, klik tutup. Lanjut transaksi ke-15, pertanggungjawaban advance karyawan. Itu masuknya di buku besar, transaksi jurnal umum, tambah data. Tanggalnya di tanggal 24 Januari. Terangannya diganti jadi pertanggungjawaban advance. Jika sudah, analisis, terus ini diganti jadi biaya perjalanan dinas di beban operasional. Dipakai di mana aja, kita edit. Operasional. Diganti jadi beban. Ganti jadi biaya dalam perjalanan 800.000. Udah masukin lagi kas kecil. Besar 100.000. Selanjutnya input uang muka karyawan karena di sini nggak ada, kita edit lagi. Biaya dibayar muka. Jadi uang muka karyawan. Kalau udah, klik rekam. Setelah itu penghapusan piutang. Dia ada di penjualan, piutang usaha, daftar data, penghapusan piutang atas nama PT Makmur Sejahtera.
ini di highlight ya, terus atasnya di highlight, klik write off. Tanggal 25 Januari. Oke, sebesar 5.150.000. Di sini diganti pakai cadangan kerugian. Kalau udah, klik rekam. Setelah itu, klik tutup. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan video transaksi dari teman saya. Pada video ini, saya melanjutkan video transaksi yang ke-17, yaitu biaya jasa pembuatan website. Kali ini kita masuk ke pembelian, lalu tambah data. Lalu kita klik jasa, lalu memasukkan nama pemasok. Ini namanya vendor Bahagia Sentosa. Pada tanggal 29 Januari. Dengan keterangan dengan deskripsi pesanan, dengan kode akun, yaitu biaya jasa website online. Pada beban operasional. Diterima sebanyak 2 dengan harga 250.000 dengan pajak. CD tanda termin, lalu dimasukkan. Lalu kita klik OK. Lalu di sini juga terdapat marketing bernama Ibnu. Terdapat biaya pengantar. Lalu di sini ada membuka. Karena tadi kita belum masuk membuka, kita akan rekam ini tersebut. Lalu
menambahkan di uang muka. Dengan nama vendor Bahagia Sentosa, dengan tanggal 29 Januari dengan sebesar Rp250.000. Lalu kita klik rekam. Kita kembali lagi. Lalu kita klik. Setelah itu semua selesai, lalu kita klik rekam. Transaksi selanjutnya yaitu penjualan tunai. Kita ke penjualan lalu tambah data. Karena di sini terminnya cash, maka kita klik tunai. Dengan nama pelanggan lanjut maju, kita klik dengan tanggal 30 Januari dengan nama barang dispenser 2 dengan harga Rp3 juta. Lalu tak lupa memasukkan pajaknya. Yang kedua, kulkas dikirim bunga dengan harga sama Rp3 juta. Pajaknya. Ini terdapat ada salesman, kita menambahkan salesman. Ini terdapat biaya pengantar. Rp100.000. Nah, semua sama, lalu kita klik rekam. Klik rekam. Langkah selanjutnya adalah alokasi sewa per bulan. Masuknya ke buku besar lalu klik transaksi jurnal umum. Pada tanggal 31 Januari. 31. Karena ini biaya sewa kantor, maka masuk ke kode akun beban sewa kantor. Dengan sebesar Rp2 juta. Lalu akun kedua yaitu sewa dibayar di muka. Setelah semuanya selesai, kita klik rekam. Klik batal. Sekian video dari saya. Terima kasih.